kita ingat bagaimana kasus pada zaman Nabi SAW. Kan ada kasus sama Alqamah. Alqamah ini kan sosok orang pemuda yang taat sekali beribadah, tetapi sempat membuat jengkel pada ibunya, sampai ibunya itu mengatakan, Alqamah, saya doakan mudah-mudahan nanti suatu saat Allah akan mempersulit di akhir hayatmu. Allah persulit sehingga nggak bisa tidak bisa keluar sakaratul mautnya. Yang kedua adalah ada salah seorang sahabat yang lainnya, Al-Harits, yang kemudian diberikan apa? Ujian, nanti kamu akan berikan ujian atas wanita. Diuji betul gitu. Makanya para orang tua itu sekalipun jengkel kepada anak, jangan pernah bertutur ucapan yang tidak baik, tapi tetaplah bersabar dan mendoakan, karena itu adalah bagian dari ini. Saya masuk pada cerita Mbak Riri. Mbak Riri tadi kan sempat meyakinkan kepada orang tua mau menikah, kemudian ketika sudah 1 minggu muncul keraguan. Mas Farid, ini harus diingat, bisa saja ini bisikan setan. Jangan salah, orang mau menikah itu mulia, mengikuti ittiba sunnatir rasul, mengikuti sunnah Nabi. Makanya Nabi kan mengatakan an-nikahu sunnati, menikah itu sunnah. Ini tujuan mulai. Bisa saja saya temukan, ngapain lo mau nanti dia mulai kasar, nanti jangan-jangan kasar tuh macam-macam. Orang dibuat kita ragu. Jadi para saudara-saudariku yang sudah mau menjalin pernikahan, Anda harus yakin ini detik-detik menjelang ketika itu banyak sekali. Bahkan ada kawan yang tinggal besok kemudian bubar nggak sih? Ternyata di kemudian hari ternyata mereka menikah lagi gitu loh. Ini banyak sekali, bisa juga ini masuk tadi. Jadi nggak bisa kita simpulkan wah ini keras perangnya. Itu adalah bagian dari dinamika ujian dan macam-macamnya sebelum melangkah meyakinkan tadi itu gitu loh. Nah, sekali lagi yang terpenting dalam berumah tangga kan saling memahami, saling menghargai. Kadang-kadang biasanya begini Mas Farid, pernikahan itu di dalam teori pernikahan kan kalau di bawah umur, terutama di bawah 5 tahun, itu ujiannya berat sekali. Kadang-kadang ego sedikit saja itu bisa muncul emosi, udah saya minta ceraikan saja gua kira-kira. Begitu juga yang laki-laki, udah nanti kamu saya cerai. Itu jadi 5 tahun pertama itu luar biasa, maka seorang suami harus mengendalikan perangnya dan lisannya, jangan sampai ucapannya berat. Seorang perempuan juga seperti itu. Nanti kalau sudah punya anak 5 sampai 10 tahun, biasanya kalau sudah 10 tahun ke sininya itu berarti awal fondasi keluarga itu relatif sudah establis, sudah mapan, ujiannya menjadi berkurang. Oke, Mbak Riri, tadi bilang katanya selagi remaja bisa dibilang nakal ya di rumah. Sejauh apa sih nakal Mbak Riri hingga menyadari kok apa yang Mbak Riri lakukan ke depan ini sepertinya adalah balasan karena jahat dalam tanda kutip sama orang tua? Apa? Jadi sewaktu sekolah ya Pak Ustadz. Ya. Padahal orang tua saya menyekolahkan saya itu di Sanawiyah. Tapi ya karena pergaulan. Jadi selepas pulang sekolah saya nongkrong dengan teman-teman laki-laki. Ya sampai saya harus mengenal rokok. Saya ngerokok. Saya juga sempat mencoba memakai tapi ya sebatas itu kenakalan remaja. Saya tidak untuk free sex. Alhamdulillah masih bersyukur saya masih bisa membatasi untuk hal yang seperti itu. Sewaktu saya sedang merokok di rumah, awalnya mungkin mau ngumpet-ngumpet Mas, tapi mama pulang nyium bau asap ya, nyium bau asap rokok. Sampai akhirnya mama tahu, ya itu sampai akhirnya hardikan itu keluar Pak Ustadz, kata-kata yang seperti itu yang keluar. Doa sampai terwujud doa itu dari mulut dia, terucap doa itu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Riri. Riri. Assalamualaikum. Ayah, kok pintu nggak dikunci ini? Riri kemana lagi ini? Kok bawa orang apa ya? Perasaan ayah kali. Di sini juga siapa yang ngerokok? Udah kita cariin ini ke dalam. Riri juga kemana ini ya? Coba dicari dalam. Ya udah, Ibu kamar dulu deh ya. Iya. Riri kemana ya? Riri? Astagfirullahaladzim, Riri, ayah! Ini ya, lihat nih anaknya ngapain ini ya? Kamu ngapain kamu? Sini, kamu. Apa yang kamu lakukan di rumahnya? Ayo, capek-capek besarin kamu. Ini balasan kamu pada ayah. Lihat bu. Ini gak ngapa-ngapain, Kak. Sakit. Ya Allah, Riri. Kamu gak ngerti perasaan ayah sama ibu, Riri. Gimana ayah sama ibu besarin kamu, memperjuangkan kamu, Riri.
Dasar anak tidak tahu diri. Nah, sekarang masih ada ganjalan dari Mbak Riri, saya mengalami seperti ini apa karena mungkin doa tadi. Saya kira masih ada jalan, Mama masih ada. Temuilah Mama, mintakanlah didoakan. Ma, dulu mungkin saya kok pernah mengalami begini, mungkin dulu Mama pernah mendoakan saya tidak baik. Cabutlah Ma doanya itu, doakanlah dengan sekarang doa-doa yang baik. Mama sholatlah malam, dalam keheningan malam doakanlah anakmu ini Mama dan lebih baik. Karena begini, ketika orang tua mendoakan anak itu, langit gak ada hijab. Artinya doa orang tua itu dijawab. Makanya para pemirsa sekalian, penting para orang tua di tengah keheningan malam, di waktu-waktu yang mustajab, angkat tangan berdoa, tidak untuk dirinya saja, tetapi itu anak dan keturunannya itu adalah bagian dari yang dianjurkan oleh Allah. Karena kita nggak tahu, malaikat lewat, malaikat mengaminkan di kala doa, apalagi ada hadis yang menyatakan langit tidak ada doa orang tua pada anak itu tidak ada hijab. Jadi ada beberapa doa yang tidak ditolak. Itu salah satunya adalah doa anak kepada orang tuanya, doa orang tua kepada anak. Maka berbahagialah kita yang masih dikaruniai orang tua masih hidup, masih ada pusaka di rumah kita, mintalah, manfaatkanlah pusaka yang berharga itulah. Mbak Riri tadi bisa manfaatkan dalam kaitan di situ. Oke, Mbak Riri punya anak dari suami? Alhamdulillah. Berapa boleh tahu? 4. Oke, saya dengar katanya yang kelahiran pertama itu sempat ada prahara ya di rumah ya. Katanya Mbak Riri sempat nggak mau melayani suami. Iya, Untuk kebutuhan biologis. biologis. Boleh tahu kenapa? Mungkin karena itu kan kelahiran yang pertama. Jadi yang ada di pikiran saya rasa takut terjadi apa-apa sama peranakan saya, sama jahitan atau apa. Sampai memang jujur hampir 5 bulanan saya nggak melayani suami. Itu yang menjadi dia geram, dia marah, dia berpikir apalah tentang saya mungkin ya, memancing kemarahannya dia. Saya ribut hebat karena posisi saya saat itu memang tinggal di rumah orang tua, masih tinggal di rumah orang tua. Orang tuanya Saya, suami. orang tua saya. Dia marah, dia segala apa dia bilang, saya nggak mau melayani dia karena udah ada orang lain apalah. Padahal kan cuma rasa takut. Cuma rasa. Sayang, kita udah lama lo nggak berhubungan. Ayo dong. Kamu kenapa sih, Mas? Berusaha tidur. Kok kamu gitu sih? Itu kan kewajiban kamu sebagai seorang istri. Kewajiban. Iya, kewajiban. Aku udah ngelakuin semua kewajiban aku. Apalagi yang kurang? Aku udah urus anak, sediain kau makan. Hah? Aku ini laki-laki. Aku juga butuh kebutuhan biologis. Kamu setiap aku ajak selalu nolak. Ya kan kamu tahu aku habis lahiran. Halah, alasan itu lagi. Lahiran. Udah 5 bulan loh. Selalu saja kamu nolak dengan alasan lahiran. Dah, aku capek. Dasar kamu sendiri nggak tahu diri. Ini ya. Itu buku nikah buat apa? Kok dirobek? Aku mau cerai sama kamu, udah nggak usah cari aku lagi. Saya... Nah, Pak Ustadz nih hukumnya bagaimana nih Pak Ustadz? Sudah pasti kalau saya melihatnya tidak ada komunikasi. Satu, cuma yang ditangkap suami beda, istri pun nggak berani ngomong itu. Nah, kalau seperti itu Pak Ustadz, kalau dalam urusan agama sudah tercatat dosa nggak sih istri nggak mau melayani suami? Jadi gini, kalau istri tidak ada uzur dan alasan syar'i, jadi hadis Nabi menyatakan begini, idza da'ar rajulu imra'atau ila firasi. Apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, tentu maksudnya adalah dalam konteks kebutuhan batini. Kemudian istrinya menolak, maka di penghujung hadis menyatakan malaikat akan malaikat akan menghukumi atau melaknat pada istri itu. Hadis ini harus dibaca tidak dalam makna teks, tapi harus dibaca